Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Asih yang akan mengajak kalian belajar IPA bersama-sama tentang listrik statis. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada listrik statis ini yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Yang kedua, yaitu untuk keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan ini nanti dibedakan atau dibagi menjadi beberapa pertemuan. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini, silakan kalian siapkan buku siswa yang dari Kemendikbud halaman 163 sampai 195. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mencapai kompetensi seperti berikut. Yang pertama, mampu memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, menjelaskan interaksi dua muatan listrik, dan menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya ya, tentang hukum Coulomb. Kemudian ini pertemuan selanjutnya tentang bagian sel saraf. Pernahkah kalian melihat gejala berikut? Di sini ada rambut ini yang warnanya hitam ya, ini kehilangan mukanya ini ya. Kemudian penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut. Kemudian setelah itu penggaris plastik tadi didekatkan pada potongan kertas seperti ini ya. Maka nanti potongan-potongan kertas ini akan tertarik ke penggaris plastik tersebut. Nah, penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut ini terjadi peristiwa kehilangan elektronnya ya, sehingga karena berpindah ke rambut ya, sehingga penggaris plastik itu berusaha untuk netral. Nah, oleh karena itu dia berusaha menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, yaitu potongan kertas, untuk agar menempel di penggaris plastik sehingga menjadi netral. Jadi saat penggaris plastik digosokkan ke rambut, maka elektron pada penggaris berpindah ke rambut, sehingga penggaris menjadi lebih positif ya, karena kehilangan elektronnya, dan rambut menjadi lebih negatif ya, karena menerima dari penggaris plastik tadi yang digosokkan. Nah, ini ya, di sini kelebihan elektron rambutnya, sedangkan penggaris plastiknya kekurangan elektron, sehingga dia saat didekatkan dengan potongan kertas akan menarik potongan-potongan kertas tersebut. Mungkin kalian juga pernah melihat alat seperti ini ya. Di mana kalian bisa menemukan alat seperti ini? Jadi alat ini itu kalau dipegang ya, disentuh, akan membuat rambut menjadi berdiri seperti ini ya. Nah, ini ya. Biasanya alat ini ada di mana? Di laboratorium ya, di laboratorium, bisa juga di Taman Pintar ya, atau di museum-museum iptek. Di Indonesia ada, di Bandung ada, di Jakarta seperti di TMII juga ada. Nah, alat ini namanya adalah generator Van de Graaff ya. Nah, jadi kalau misalnya disentuh, kenapa bisa membuat rambut berdiri? Nah, generator Van de Graaff ini gunanya memang untuk penelitian ya, jadi pembangkit listrik di laboratorium untuk percobaan atau penelitian, tapi bisa juga ada di kayak Taman Pintar atau di museum iptek gitu ya. Nah, rambut yang berdiri itu disebabkan karena terjadinya listrik statis ya. Ini adalah bagian-bagian dari generator Van de Graaff tersebut ya. Ada motor penggeraknya, kemudian di sini ada logam pengumpulnya, di sini ada penyangganya ya.
Sebelum melanjutkan belajar tentang listrik statis, mari kita mencoba mengingat kembali tentang atom. Atom adalah bagian terkecil dari benda ya yang tidak bisa dipisahkan lagi. Di dalam satu atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, atom dalam keadaan netral apabila jumlah proton dan neutron itu sama dengan jumlah elektron ya. Jadi proton dan neutron itu berada di tengah, sedangkan elektron itu mengelilingi bagian inti atomnya ya. Jadi inti atomnya itu terdiri dari bagian proton dan neutron. Nah, ini model yang kedua. Di sini kita lihat jumlah proton itu lebih banyak daripada jumlah elektron ya. Kita ketahui bahwa proton jumlahnya selalu sama dengan neutron. Kemudian ini model yang ketiga, itu jumlah elektronnya itu lebih banyak ya daripada jumlah proton yang berada di inti atom. Kita bandingkan ini ya dengan yang bermuatan positif ya, karena di sini lebih banyak jumlah protonnya dan ini adalah yang lebih banyak jumlah elektronnya. Jadi bermuatan negatif ya. Ini keterangannya di bawah ya. Yang hitam ini adalah muatannya positif, proton. Kemudian yang berwarna biru ini adalah netral ya, neutron. Ini netral. Nah, yang berwarna merah ini adalah elektron bermuatan negatif. Nah, listrik statis itu adalah kondisi benda yang semula netral ya, karena jumlah proton dan elektronnya itu sama sehingga tidak bergerak, tidak mengalir pada kawat penghantar ya. Dan di sini ya, jumlah protonnya lebih banyak, sedangkan di bawah, yang bawah sendiri itu jumlah elektronnya lebih banyak. Nah, ini berarti yang tengah dan yang bawah ini tidak seimbang ya, atau tidak ada keseimbangan. Jadi kondisinya tidak netral lagi. Nah, peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah dalam peristiwa petir. Ya, petir itu bisa terjadi antara misalnya ini ya. Petir dapat terjadi akibat adanya gejala listrik statis ya, yaitu ini kilatan cahaya yang seperti ini. Itu muncul karena adanya beda potensial yang sangat besar. Mengapa? Karena ada perpindahan elektron antara awan dengan awan ya. Jadi kalau awan dengan awan itu di atas seperti ini, atau antara awan dengan bumi. Nah, hasil ini terjadi karena awan yang semula netral bergesekan dengan awan lain karena adanya muatan elektron yang berada di awan tersebut berpindah. Mungkin karena ada angin, ada hujan badai gitu ya. Ada perpindahan. Karena berpindah ke awan lain, bergesekan, maka dia akan bermuatan yang ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, karena negatif dia akan berusaha menetralkan diri dengan cara melompat ya, melompat ke bumi sehingga terjadilah petir. Ya, karena udara yang ada di sekitarnya itu mengembang dengan cepat. Nah, ini ya secara lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi awan yang semula netral ya, kemudian ini karena angin, badai, atau bisa juga karena hujan gitu ya. Ada gesekan, ada perpindahan elektron ya. Nah, kalau melewati gedung yang tinggi atau mungkin pohon-pohon yang tinggi seperti ini, maka awan tersebut yang tadi bermuatan negatif akan berusaha menetralkan diri dengan cara melompat seperti ini sehingga netral. Ya, oleh karena itu di rumah-rumah atau gedung-gedung itu biasanya dipasang penangkal petir ya. Nah, kilatan itu terjadi karena adanya pemuaian udara yang tiba-tiba ya, sehingga terjadi suara yang keras ya. Nah, awan yang bermuatan negatif itu berusaha menjadi netral tadi ya, sehingga terjadi petir. Nah, itu proses atau peristiwa terjadinya petir. Nah, ini penangkal petirnya ya, dipasang supaya ini ditancapkan ke bumi supaya bisa menangkap petir ya, sehingga tidak menyambar yang lain ya. Biasanya dibuat dari tembaga ini ya.
Nah, contoh gejala listrik statis lainnya, misalnya dua buah sisir, ini ya, dua buah sisir yang digosokkan di rambut ya. Setelah digosokkan kemudian didekatkan, ini berarti kan bermuatan positif. Ini juga bermuatan positif ya. Contoh gejala listrik statis lainnya yaitu misalnya pada sisir yang telah digosokkan di rambut yang kering. Maka keduanya ini akan, kalau didekatkan, akan tolak menolak. Hal ini terjadi karena kedua sisir tersebut memiliki jenis muatan yang sama. Jadi kalau misalnya memiliki muatan yang sama, ini karena digosokkan ke rambut berarti menjadi bermuatan negatif karena elektron yang ada di rambut pindah ke sisir ya. Ini sama. Maka karena sama saling tolak menolak. Nah, ini juga ya. Dua buah batang kaca yang digosokkan ke rambut kering ya, itu juga bisa menyebabkan tolak menolak ya. Ini terjadi karena keduanya memiliki muatan yang sama, yaitu bermuatan positif. Nah, sisir yang telah digosok ke rambut tapi kalau didekatkan dengan yang ini kan tadi bermuatan negatif. Kalau yang batang kaca itu bermuatan positif, maka kalau sisir dengan kaca akan tarik menarik karena memiliki muatan yang berbeda ya. Sisir tadi negatif sedang batang kacanya bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, kalau benda yang memiliki muatan listrik sejenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan tolak menolak. Tapi kalau positif dengan negatif ya, ini akan tarik menarik. Nah, untuk memudahkan kalian bisa melihat singkatan yang saya berikan, yaitu Karawol Suplanit. Nah, ya mudah dihafal. Ini untuk menunjukkan ya bagaimana dua benda yang bermuatan berinteraksi. Misalnya K-nya itu adalah kaca, R-nya rambut, wol-nya itu wol ya. Benang wol itu misalnya ya, kain wol, kain yang tebal itu biasanya untuk melindungi dari rasa dingin gitu ya. Kemudian plastik, nitnya itu ebonit ya. Contohnya kaca digosok dengan wol, maka kaca bermuatan positif, wolnya negatif ya. Jadi ini tarik menarik dua benda yang beda muatannya ya. Jadi misalnya kaca digosok dengan wol, maka nanti akan ada perpindahan muatan ya. Sehingga seperti ini ya, K yang sebelah sini positif, yang sebelah sini negatif ya. Misalnya kaca dengan wol tadi ya, K-nya kan di sebelah kiri ya, kemudian yang di sebelah kanan ini yang negatif. Jadi K-nya itu positif, wolnya negatif. Misalnya rambut dengan plastik, rambutnya bermuatan positif, plastiknya bermuatan negatif ya, begitu ya. Atau ini memiliki banyak elektron kalau bermuatan negatif, kalau ini protonnya yang berlebihan. Nah, begitu dan seterusnya ya. Misalnya nih ya, contoh berikutnya, wol digosokkan ke plastik ya. Tadi wol dengan plastik, wolnya berarti bermuatan positif ya, banyak mengandung protonnya. Kemudian plastiknya berarti bermuatan negatif. Selanjutnya plastik digosok ke rambut. Nah, plastiknya negatif, rambutnya positif. Nah, untuk mengetahui muatan listrik pada benda itu tadi ya, contohnya dengan elektroskop ya. Elektroskop itu seperti ini alatnya. Ini bisa dibuat secara sederhana dengan bahan sederhana ya. Besok akan kami sampaikan. Nah, elektroskop itu memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian kepalanya. Kemudian ini ada daun elektroskopnya ya. Jadi kalau misalnya ada benda yang didekatkan, nanti akan ada bagian yang mekar dan kuncup gitu ya istilahnya ya. Kemudian ada logam penghantarnya ya, ada logam penghantarnya. Nah, kemudian daun elektroskop itu akan membuka atau mekar gitu ya kalau misalnya ada benda yang bermuatan listrik didekatkan. Terima kasih penjelasan dari saya. Sekian, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.